Oke pemirsa, ini saya sudah kukus ubi jalarnya. Kalau orang Malaysia kata ini ubi apa? Ubi rambat ya. Ubi jalar ni kan ada yang color purple, ada yang color yellow, kuning seperti ini kan. Jadi ini kebetulan saya ada ubi jalarnya yang kuning. Jadi udah selesai saya kukus, udah masak. Jadi saya angkatlah pemirsa. Salam menjual-jual. Nah, di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. So, hari ini kita mau buat satu cemilan atau kudapan lah. Sebab tadi ada hujan kan. Jadi, hari ini kita nak buat makanan. Biasa kalau hujan macam ni, sedapnya itu makan kayak pedas-pedas ataupun panas-panas gitu pemirsa. So, hari ini kita mau buat kolak biji salak. Jom kita tengok bahan-bahannya. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kita buat kolak biji salak ya. Di sini udah ada 1/4 atau 2 ounce setengah tepung tapioka atau tepung ubi, terus 1 kiping atau macam gitulah pokoknya gula merahnya pemirsa. Ini saya guna gula aren ya. Terus ini ada ubi jalar yang udah kita rebus, terus ada daun pandan yang udah saya simpul ya, terus ada santan pemirsa. Di sini pertama-tama kita akan lenyehkan ataupun haluskan ubi jalar yang udah kita kukus tadi pemirsa ya. Jadi kalau ngukus ubi jalar itu sebenarnya nggak lama sih. Kelenceng aja pakai garpu. Kalau ubinya itu udah lembut ya udah langsung diangkat aja. Terus ini masukkan sedikit garam. Lepas itu kita lenyeh-lenyehkan guna sudu ya. Kalau ada batu tumbuk itu loh untuk kita ngaluskan cabai, pakai aja nggak ada masalah ya. Tapi ini kena pakai tenaga lah, nggak boleh pakai bicara seperti saya ini. Oke, ini kita lenyehkan. Udah lenyeh semua seperti itu, kita campurkan dengan tepung tapiokanya atau tepung ubinya pemirsa. Seperti biasa saya kalau buat apa-apa saya nggak ada sukatan yang pasti lah 2 ounce lah, masukkan sekian lah, enggak, agak-agak aja. Ada kepala otak, pakai aja kepala otak untuk ngagak-ngagaknya. Rasa kalau nanti macam kurang tambahkan. Kalau rasa macam udah terlampau banyak saya tuang tepungnya, tambah air sedikit. Susah kali ya kan pemirsa. Oke, setelah saya uleni tadi adonannya, jadilah dia seperti ini pemirsa ya. Tapi kan ubi jalar rebus ini saya rasa bau dia lain macam lah pemirsa. Ini udah selesai kita uleni pemirsa. Ini kita akan buat bulatan-bulatan kecil, oke? Untuk size dan ukuran itu terpulang, kalian itu sukanya besar-besar atau kecil-kecil. Kalau saya sih tergantung kesabaran saya. Kalau mula-mula seperti ini tuh sabar saya banyak, jadi saya buat kecil-kecil dulu. Nanti kalau kesabaran saya udah setipis salju pula, setipis tisu, saya akan buat besar-besar pemirsa ya. Nah ini dia hasilnya seperti yang saya cakap, size-nya sudah berlainan, ada yang besar, kecil, sedang, ya begitulah dia. Oke, di sini kita udah panaskan kuali, kita masukkan air pemirsa ya, air putih. Jernihkan air saya pakai air galon. Kalau saya ambil air pahit udah kekuning kekaratan dia. Oke ya, ini kita tunggu dulu dia sampai panas. Lepas itu kita masukkan garam masukkan secukupnya ya pemirsa, jangan sampai kemasinan, oke? Oke pemirsa ya, ini kita ambil gula merahnya. Jangan ya, ini gula merahnya. Sebenarnya semalam saya mau buat, jadi gula merahnya itu saya letak di luar, jadi itu udah agak lembut pemirsa. Senang sih kita iris-iris seperti ini. Ini saya habiskan 1 kiping ya gula merahnya. Ini tuh gula aren. Gula aren ini wangi, tapi dia kurang manis lah, tak semanis senyumanku padamu. Oke, sekarang saya akan bancuh ya kan tepung ubinya bersama dengan air. Ini tuh fungsinya untuk memperkental kuah
kuah gula merah kita nanti. Jadi ini saya masukkan berapa sudu, kayaknya 4 sudu atau 5 sudu gitu deh. Kita masukkan 5 sudu tepung ubinya. Berapa sudu sih ini? Nggak tahu saya pun banyak kali pikiran saya sambil ngomong ini pemirsa. Udah gitu saya masukkan air ya kan, kita masukkan air, udah gitu kita kacau-kacau sampai tepungnya semua larut pemirsa. Oke, sekarang kita masukkan gula merah yang udah kita iris-iris tadi ya. Kita masukkan ke dalam air putih yang udah kita masak bersama dengan garam tadi. Ini tuh kita masak sampai semua gula merahnya itu mencair pemirsa ya. Kita masukkan juga daun pandan yang udah kita simpul tadi. Ini ada 3 lembar daun pandan yang saya simpul atau saya ikat seperti itu pemirsa ya. Biar nanti kuah gula merah kita nih selain daripada kental, dia tuh wangi semerbak sepanjang hari. Betul tak? Oke pemirsa, ini kita tambahkan 3 sendok makan gula putih ya, macam yang saya cekap tadi, karena gula merah ini tuh tak berapa manis. Walaupun yang membuatnya ini adalah orang manis, tapi dia nggak menular ke makanan kita ini. Jadi kita tambahkan gula putih biar dia manis. Oke, ini udah mulai mendidih kita punya gula merah ya. Sekarang kita masukkan bulatan-bulatan ataupun biji salak yang udah kita bulat-bulatkan tadi pemirsa. Masukkan aja pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau kesabaran kalian masih ada, tapi kalau misalnya tuh kesabaran kalian udah mulai habis ya kan, ya udah tuang aja kayak gitu sekalian ya kan. Bisa sekaligus tuang ke kualinya, itu ngapain satu-satu, betul tak? Oke pemirsa, ini tandanya kita punya biji salak tuh udah masak ya, sebab biji salaknya semua udah mengapung seperti orang di luar angkasa pemirsa. Oke, ini karena biji salaknya udah mengapung seperti ini pemirsa ya. Itu buktinya dia udah masak. Kita potong dia. Jadi kita tahu nanti dia udah masak. Kalau seperti itu dia udah masak lah. So kita kecilkan api dulu pemirsa. Kita kecilkan api, terus kita masukkan tepung yang udah kita bancuh dengan air tadi. Biar dia nanti mengental kuahnya dan dia tuh lebih menggoda. Lebih menggoda daripada janda di tetangga kita, betul tak? Langsung dia pekat kan? Tuh. Cantik dia kejadiannya. Oke, sekarang kita siapkan lagi untuk santan kita ya. Ini saya akan bancuh lagi. Ini sebetulnya pemirsa, tapi di belakang kamera tadi saya habiskan tepung yang ada di plastik itu pemirsa. Saya habiskan semua, saya bancuh dengan air pemirsa. Tak berapa sendok tadi lagi, nggak tahu saya, tapi saya habiskan lah. Oke pemirsa, sekarang kita tuangkan santannya ya. Ini tadi santannya saya ambil dari 1 buah kelapa yang saya perah santannya. Jadi itu santan segar lah. Kita nggak pakai santan kotak karena kita kan di kampung banyak aja buah kelapa, ngapain kita beli santan kotak kan. Ini kita masukkan daun pandan, ada 2 lembar yang udah kita simpul tadi ya pemirsa. Terus kita masukkan juga garam. Garamnya nggak usah banyak kali, pastikan yang ianya tak sampai masin lah. So kita masak santan ini sampai dia mendidih saja, tak payah sampai mengepul gluk gitu, tak payah. Oke, udah mendidih kita punya santan. Sekarang kita masukkan tepung yang udah kita bancuh dengan air tadi pemirsa. Biasanya kalau kita mau masukkan gitu kan kita kecilkan dulu api. Tadi saya lupa, jadi agak menggumpal dia. So gaul-gaul aja macam ini, rasa udah cukup pekat, boleh angkat lah pemirsa. Oke, sekarang saya coba hidangkan kolak biji salak kita ya. Kita ambil dulu biji salaknya pemirsa. Ini tuh ada orang buat colornya purple, ada orang buat colornya kuning seperti ini, terpulang kepada Anda dan juga ubi jalar yang Anda dapat. Sekarang kita campur dengan santannya pemirsa. Kesempurnaan yang sejati di tahun 2024 adalah ini dia. Oke pemirsa, dengan selesainya masak kita di sore hari ini, maka berakhir jugalah video kita untuk sore ini pemirsa ya. Untuk kalian yang mau mencoba resepinya boleh coba saja, tapi hasil yang saya hasilkan untuk makanan ini tuh nggak terlampau manis, kurang manis lah. Kalau kalian suka cemilan ataupun makanan yang agak manis-manis, boleh kalian tambahkan gulanya ya. So, terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya, bye.